warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdon Hanti dengan NIM 30424163 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manusia dan doktrin agama dari filsafat antropoteris sampai filsafat timur dan Islam. Pertama, filsafat antropoteris berpusat pada manusia. Dalam filsafat barat modern, manusia sering ditempatkan sebagai pusat dari segalanya. Aliran ini disebut antropoterisme, yang berarti pandangan bahwa manusia ukuran segala sesuatu. Menurut pandangan ini, akal dan kemampuan manusia dianggap paling penting. Manusia bebas menentukan nilai kebenaran dan arah hidupnya. Sisi positifnya adalah mendorong manusia berpikir kritis, ilmiah, dan mandiri. Namun kelemahannya adalah ketika manusia terlalu merasa berkuasa, akibatnya muncul krisis lingkungan, keserakahan, dan bahkan kehilangan nilai spiritual. Manusia jadi gampang kehilangan makna hidup. Nah, yang kedua yaitu filsafat timur atau keseimbangan dan keselarasan. Berbeda dengan barat, filsafat timur seperti dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, manusia itu bukan penguasa, tapi bagian dari alam semesta. Jadi bukan manusia di atas alam, tapi manusia hidup selaras dengan alam. Misalnya, dalam ajaran Hindu, manusia harus hidup sesuai dharma, yaitu hukum alam dan moral. Dalam Buddhisme diajarkan buat lepas dari keinginan duniawi, karena semua keinginan itu sumber penderitaan. Kalau di Konfusianisme, manusia yang baik disebut Ren, yaitu orang yang menjaga hubungan sosial dan harmoni dengan sesama. Filsafat timur mengajarkan tentang keseimbangan antar diri, alam, dan sesama makhluk. Di era modern yang penuh persaingan, nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kedamaian batin sangat relevan untuk menjaga kemanusiaan kita. Nah, untuk yang ketiga itu filsafat Islam, manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam Islam, manusia memiliki dua posisi penting. Pertama, sebagai khalifah, pemimpin di bumi diberi akal dan tanggung jawab untuk memakmurkan dunia. Nah, yang kedua yaitu sebagai abd hamba Allah, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Artinya, Islam menempatkan manusia tidak atas alam tetapi juga di bawahnya. Manusia diberi kehormatan dan tanggung jawab moral untuk menjaga ciptaan Allah. Melihat pandangan ini paling seimbang, manusia boleh berpikir bebas dan berilmu, tapi tetap berdasarkan nilai-nilai wahyu dan akhlak. Jadi kesimpulannya dari semua itu, dari dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang manusia dan agama berkembang dari filsafat antropoteris yang menuhankan manusia menuju filsafat timur yang menekankan harmoni, dan akhirnya filsafat Islam yang menyeimbangkan keduanya. Dengan dasar wahyu ilahi, kita perlu mempelajari berbagai pandangan ini agar mampu memahami jati diri dari manusia secara utuh, bukan hanya dari sisi intelektual tetapi juga moral spiritual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.